Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Arniati Ege NIM 1121115. Saya dari Prodi Manajemen kelas C dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir melalui persetujuan negosiasi dengan pemerintah lain. Di sini juga ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif, kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Lalu di sini ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang dan jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkat taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Yang ketiga ada kestabilan kerja. Kestabilan kerja ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat ada neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir ada menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Shalom, selamat siang. Saya atas nama Febriani Bancauro dengan NIM 1121112. Saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga atau transaksi jual beli sekretaris pemerintah dan penjualan jumlah uang tunai yang beredar di pasar. Bank sentral juga Badan Negara Pengatur Keuangan serta Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan moneter. Ada juga tujuan dari kebijakan moneter, yaitu suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai dan bertujuan agar tidak sama dari suatu negara ke negara lain dan juga agar tidak sama dari setiap waktunya. Dengan adanya kebijakan moneter ini tidaklah statis, tetapi lebih bersifat dinamis karena akan selalu disesuaikan dengan keperluan ekonomi. Dalam tujuan moneter ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada yang pertama perkembangan ekonomi dan pemerintah suatu pendapatan. Yang kedua itu ada kesempatan kerja. Yang ketiga ada kestabilan harga barang. Yang keempat itu ada keseimbangan neraca pembayaran. Jadi ada beberapa instrumen utamanya, yaitu yang pertama itu ada fasilitas diskonto. Yang kedua itu ada operasi pasar terbuka, dan yang ketiga ada kebijakan rasio wajib, dan yang keempat itu ada imbuhan moral. Dari Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada kredit langsung, di mana Indonesia mengadakan kredit langsung, memberikan kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Ini juga dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai keinginan dengan segera. Yang kedua itu ada penetapan uang muka impor.
Dan yang ketiga ada fasilitas overdraft. Yang keempat itu ada investasi rupiah. Yang kelima ada sertifikat wadah Bank Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang, di mana semua wajib pajak yang berubah pada badan usaha atau perorangan wajib membayar pajak pada negara. Sedangkan pengeluaran atau belanja negara sendiri ada banyak jenisnya, seperti biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan seterusnya. Semua pengeluaran disusun di dalam APBN, anggaran pembelanjaan negara. Terima kasih. Untuk kita semua, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu yang pertama, menciptakan stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan. Yang kelima, menstabilkan harga atau mengatasi inflasi. Ada macam-macam kebijakan fiskal berdasarkan teorinya, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal fungsional, yang kedua kebijakan fiskal disengaja, dan yang ketiga kebijakan fiskal tidak disengaja. Perkenalkan, nama saya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan fiskal. Berikut kelebihan yang dimiliki oleh kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan motor, dan keduanya sama-sama berperan untuk mengatasi masalah deflasi dan inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Sementara kebijakan fiskal juga memiliki sejumlah kelemahan seperti di bawah ini. Yang pertama, kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak. Perkenalkan, nama saya Sorena Betkai dengan NIM 11 kelas Body Management. Di sini saya menjelaskan tentang berdasarkan penggolongan kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Kebijakan fiskal jenis ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Hal ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi.
Kebijakan ini termasuk jarang digunakan dan akan dikeluarkan pada saat kondisi perekonomian mengalami ekspansi yang memanaskan untuk menentukan